Belum lagi masalah-masalah sekian puluh tahun yang lalu, hutang orang kecil yang sebenarnya sudah dihapus oleh bank-bank masih dituntut. Jutaan petani kita, jutaan rakyat kecil kita tidak bisa pinjam lagi, terpaksa dia pinjam dari rentenir, dari pinjol, pinjaman online, rentenir yang gila, bunganya harian, luar biasa. Kita hapus, kita ambil tindakan-tindakan yang harus kita ambil dengan beberapa risiko. Jika OJK memang benar-benar sibuk, tidak memiliki waktu untuk melihat rakyatnya atau SDM yang memakai produk yang disetujui oleh OJK-nya sendiri, ya, OJK tidak bisa menutup semua pinjol, maka kalau menurut saya perlu wewenang dari Presiden, yakni Pak Prabowo tersebut, untuk menstop kesengsaraan dan kemiskinan rakyat Indonesia, agar tidak ada lagi korban yang berjatuhan. Ya, orang yang mau gagal bayar itu takutnya setengah mati. Saya merasakan sama seperti Anda. Ya, peringatan darurat tidak hanya tentang demokrasi atau acara pemilihan kepala daerah saja. Tetapi peringatan darurat pun bisa jadi ada seorang ibu yang memiliki 5 orang anak, yang mana untuk memenuhi kebutuhannya dia pinjam ke pinjol. Lalu karena tantangan ekonomi yang sangat berat itu, ibu ini akhirnya nggak bisa bayar dan terjerat pinjaman online. Oke, ditagih dengan kasar, dipermalukan, psikisnya diserang, dan lain-lain. Ya, entah mungkin ibu ini akan menjual harta satu-satunya, yaitu rumahnya, lalu dia itu ngontrak agar bisa melunasi semua pinjol-pinjolnya agar tidak diserang lagi. Itu menurut saya adalah peringatan darurat juga. Ya, peringatan darurat juga mungkin termasuk rakyat butuh banyak lapangan pekerjaan, bukan banyaknya pinjaman online. Ya, sampai 98 pinjaman online legal. Kayaknya kita lebih butuh banyak lapangan pekerjaan. Ya, kalau pinjol ada sampai 98 itu kayaknya kita berbicara tentang bisnis. Ya, bukan ke masyarakat. Oke. Lalu peringatan darurat juga mungkin ketika ada yang bunuh diri karena pinjol, tapi tidak ada hal yang berarti untuk menyelesaikan perkara tersebut. Ya, waktu menelan dan menghapus perkara tersebutnya ditelan oleh waktu karena mungkin saking tidak ada tindakan yang konkret untuk menyelesaikan hal tersebut dan banyak lainnya. Ya. Nah, jika pinjol ditutup, maka satu masalah di Indonesia sudah selesai. Para pejabat dan yang lainnya tidak perlu mikirin masalah pinjol-pinjol lagi. Masyarakat pun tidak akan menjadi korban lagi. Oke, kita semua menaruh harapan pada Bapak Prabowo untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik lagi. Oke, nah sekarang saya ingin Anda semua memahami hal ini. Dari kacamata hukum tuh apa yang mesti dilakukan atau apa yang bisa dilakukan kalau orang sudah terjerat pinjol, apalagi pinjol ilegal? Pertama, pinjol itu hampir tidak pernah gugat perdata. Nggak pernah gugat perdata. Ya, dia selalu pakai debt collector. Pinjol itu tidak pernah gugat perdata. Dia pakainya debt collector. Gitu. Jadi Anda tidak akan digugat ke pengadilan, masuk ke pengadilan. Itu tidak akan terjadi. Oke? Karena pinjol menaruh powernya itu di debt collectornya. Kenapa? Sebuah perusahaan pinjol tidak mau memperkarakan Anda, tapi malah menaruh powernya di debt collector? Jawabannya, karena yang pertama, yang namanya orang yang tidak bisa bayar pinjol atau gagal bayar di pinjol itu, nggak bisa dipenjara. Ya, nggak bisa dipenjara. Mereka sudah tahu itu. Anda nggak bisa dipenjara karena galbay itu. Ya, sudah ada pasalnya. Pasal 19 ayat 2 yang berisi tidak seorang pun bisa dipidana penjara karena ketidakmampuannya membayar hutang. Ya, jadi ibaratnya ngapain perusahaan pinjol repot-repot ke pengadilan menuntut Anda tapi tidak menghasilkan apapun. Gitu ya. Maka dari itu pinjol lebih condong ke penagihannya yang ekstrim. Jadi bagi yang sudah nggak mampu bayar, yang sudah gagal bayar juga, ya sudah. Jangan memaksakan diri untuk bayar. Stop takutnya. Ya. Stop takut. Oke? Jika Anda memaksakan diri untuk bayar, nanti yang ada malah petaka. Oke, ini kan sudah jelas kalau pinjol itu tidak memenjarakan Anda, itu sudah fix ya. Nah, masalah DC pinjol yang ekstrim menagihnya itu sebenarnya mudah
Ya gampang, itu tergantung dari kitanya. Ya, kalau kitanya terus meladeni penagihan WhatsApp mereka, ya itu bisa berbahaya mungkin. Ya, bisa mempengaruhi mental Anda. Oke, tapi kalau kita stop baca penagihan, ganti nomor telepon, ganti WA, ya sudah tenang. Ya, galbay dipinjol itu tidak masalah sama sekali. Gitu. Oke. Nah, kita lanjut ya. Cuma masalahnya kewenangan penyidikannya sudah beralih dari kepolisian ke OJK. Dan bayangkan itu, jadi dengan berlakunya Undang-Undang P2SK yang baru ini sebenarnya sudah seolah-olah sudah ada dua Kapolri Satu Kapolri yang biasa di polisian, satu lagi di OJK. Untuk bidang sektor jasa keuangan bosnya adalah pimpinan OJK. Nah, itu saya reaction lagi ya. Jadi kata Pak Hotman Paris ini, semua perihal tentang pinjol itu ditangani oleh OJK, bukan oleh kepolisian lagi. Nah, bagi yang galbay, Anda nggak akan berurusan dengan polisi. Ya, kan kita kan selalu takut gitu ya, kalau galbay akan berurusan dengan hukum pidana, polisi, dan lain-lain gitu. Nah, di sini Bapak Hotman Paris bilang, semua perihal tentang fintech atau tentang keuangan yang dibawahi oleh OJK itu ditangani oleh OJK, bukan oleh kepolisian lagi. Gitu ya. Jadi, bagi yang galbay nih ya, Anda nggak akan berurusan dengan polisi. Oke, tapi bagi para investor, misalkan ada kejahatan uang di perusahaan keuangan yang dinaungi oleh OJK, maka kayaknya nggak bisa lapor ke polisi. Ya, lapornya itu ke OJK. Gitu ya, contoh Anda investasi 1 miliar ke Kredivo, ke Akulaku, ke EasyCash, dan lain-lain. Nah, ternyata Kredivonya, Akulakunya fraud, melakukan pemalsuan. Gitu. Uang Anda hilang 1 miliarnya. Nah, itu Anda lapornya ke OJK. Nggak bisa lapor ke polisi. Nah, nggak enaknya itu di investornya. Gitu ya. Sama mungkin di penagihannya. Misalkan penagihannya ini sudah keterlaluan. Gitu. Nah, Anda hanya bisa lapor ke OJK. Gitu ya. Tidak bisa lapor ke polisi. Itu nanti OJK yang menindak. Gitu. Oke? Kita lanjut lagi ya. Intinya adalah bagaimana agar orang tidak tertarik menanamkan uang di pinjol. Caranya adalah, kalau saya, uangnya itu agar jangan kembali. Kalau orang duitnya tidak kembali, maka dia akan malas berinvestasi. Ya, betul. Caranya bikin undang-undang yang mengatakan bahwa semua pinjaman pinjol yang bunganya melewati persentase ini batal demi hukum. Nah, itu saya reaction lagi ya. Tadi kata Pak Hotman Paris, bagaimana caranya mengurangi laju bisnis pinjol, yaitu dengan cara mengurangi minat investor menaruh uang ke pinjol tersebut. Gitu ya, dengan cara dibuatnya undang-undang yang berisi jika pinjol tersebut menerapkan bunga yang tinggi maka semuanya batal, mulai dari hutangnya tidak sah, uang investornya pun tidak akan kembali karena semuanya batal gitu ya. Nah, sebenarnya saya pun Raja Galbay ini sudah bilang beberapa kali cara menghancurkan pinjol, salah satunya itu dengan cara kompak gagal bayar agar uang investor itu tidak kembali gitu. Oke, kita lanjut dulu. Kalau pinjaman pinjol, lu mau ngapain pun nggak akan bisa mencegah orang untuk pinjam. Orang sekarang ini aja udah ratusan orang sampai jual ginjal ke Kamboja. Ratusan orang jual ginjal ke Kamboja. Jadi nggak akan bisa cegah. Nah, tadi kata Pak Hotman Paris, yang namanya pinjol itu nggak bisa di stop. Karena itu kebutuhan. Ya, tadi Pak Hotman bilang, orang Indonesia bersedia menjual ginjalnya ke Kamboja hanya untuk makan. Ya, ginjal aja dijual, apalagi cuma pinjam ke pinjol. Ya pasti pinjam. Orang-orang Indonesia ini ya nggak mungkin bisa dicegah yang namanya pinjol itu. Ya, jual ginjal pun dilakoni, dijabani. Gitu ya, apalagi cuma minjol gitu kan. Nah, maka dari itu kurangilah minat investor menaruh uang ke pinjol agar bisa bangkrut karena tidak ada yang mau lagi invest ke pinjol gitu. Nah, jadi menurut saya pribadi ilmu yang bisa kita ambil dari video kali ini adalah gagal bayar di pinjol itu kita hanya akan berurusan dengan debt kolektornya saja. Tidak akan berurusan dengan gugatan pidana, gugatan perdata, dan lain-lain. Kita hanya berurusan dengan debt kolektor saja. Ya, yang mana jika kita berurusan dengan debt kolektor, berarti kita bisa menghindari debt kolektor tersebut. Ya, sudah sering saya bilang bahwa cara terampuh dari gagal bayar di pinjol agar Anda tidak ketakutan itu adalah menghindari penagihan dari DC-DC pinjol. Gitu. Oke, jadi aman ya gagal bayar di pinjol menurut kacamata hukum.
Oke, nah semoga kita semua di sini dihindarkan jauh-jauh dari hal-hal tersebut seperti jual-jual ginjal tersebut. Ya, semoga kita semua selalu mendapatkan rezeki, uang yang cukup untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Semoga usaha-usaha kita yang kita lakukan tiba-tiba sukses di bulan ini, kita dapat keuntungan yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Oke ya, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.